Selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya merasa terharu oleh karena para ibu dan bapak orang tua ini, meskipun saya yakin sekarang ini punya kebiasaan, mungkin masak, mungkin ke ladang dan seterusnya, tetapi ternyata masih mau meluangkan waktu untuk berkumpul di tempat ini. Ini bukan karena kita nganggur, bukan karena kita nggak punya acara, tapi karena kita merasa bahwa yang namanya mendampingi anak-anak itu memang penting. Yang karena penting maka memang juga kita harus meluangkan waktu untuk itu, tak terkecuali untuk saat ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya mau mulai dengan melihat orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Orang yang hidupnya secara fisik penuh keterbatasan. Tapi ternyata meskipun dia seperti itu, dia bisa menjadi orang yang hebat. Keterbatasan nggak usah membuat dirinya minder. Nggak usah membuat dirinya lalu seakan-akan saya nggak bisa apa-apa. Orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia bisa menjadi orang yang hebat. Ini gambarnya. Ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4. Ini, ya ini. Ketika masih kecil seperti ini, nggak punya tangan, nggak punya kaki, dan setelah besar juga sama, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Apa yang muncul dalam benak kita, apa yang dirasa dalam hati kita ketika melihat gambar ini? Ini bukan sekedar gambar, ini nyata. Orangnya ada. Nah, ketika melihat ini, apa yang muncul dalam benak, apa yang muncul dalam hati? Ada yang mau mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita rasakan ketika melihat itu? Silahkan. Silahkan, Bu. Kita sebagai manusia harus tetap semangat walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Tetap harus semangat dengan segala keterbatasan yang ada. Ada lagi? Karena didampingi oleh keluarga, oleh orang sekitar dan dibimbing oleh Tuhan. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Di balik kekurangan ada kelebihan. Ibu, walaupun keterbatasan, jangan putus asa, pasti bisa sukses. walaupun ada keterbatasan tapi jangan putus asa, pasti bisa sukses. Yang ini masih anak, ya, ini anak yang seperti ini. Lalu yang ini sudah punya anak. Ini sudah sebagai orang tua yang juga fisiknya masih sama. Jadi orang ini paling tidak dari gambar ini mengalami dua. Yang pertama mengalami sebagai anak yang seperti ini. Lalu ini sebagai orang tua yang seperti ini. Dia punya dua pengalaman. Sebagai anak yang nggak punya tangan dan kaki, juga sebagai orang tua yang tidak punya tangan dan nggak punya kaki. Sebagai anak yang punya keterbatasan, sebagai orang tua yang punya
keterbatasan. Kita orang tua, pasti kita juga yang punya keterbatasan. Kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Pasti anak-anak dimanapun, kapanpun, dia juga punya keterbatasan. Gak ada yang tidak punya keterbatasan, gak ada. Memang keterbatasannya yang satu dan yang lain itu bisa berbeda. Kalau dari gambar ini yang kita lihat adalah anak punya keterbatasan fisik. Bapak punya keterbatasan fisik. Saya senang. Tadi ada yang mengatakan bahwa di balik keterbatasan juga punya kelebihan. Ini kelebihannya apa kira-kira? Berat badan? Bukan. Asam urat, kolesterol, hipertensi. Ini sedang apa? Ini sedang seperti yang saya lakukan ini. Dia biasa memberikan ceramah-ceramah, biasa memberi motivasi-motivasi, dan pesertanya itu orang-orang hebat. Ya sama dengan sekarang inilah, saya juga merasa pesertanya ini orang-orang hebat. Loh, setiap orang kan punya kehebatan masing-masing. Yang di gambar ini punya kehebatan, kita juga punya kehebatan, hanya kehebatannya itu beda-beda. Maka saya itu merasa bahwa saya ini seperti ini, sedang berhadapan dengan orang-orang hebat. Tadi di awal saya mengatakan, saya terharu oleh karena para ibu ini sebenarnya jam-jam segini itu juga punya kebiasaan. Mungkin masak, mungkin ke sawah, mungkin ke ladang, mungkin lagi laya-laya sambil nonton televisi atau sambil main HP. Jam segini biasanya ada kegiatan. Tapi saya terharu oleh karena meskipun begitu, toh mau meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini. Meskipun mungkin sebentar lagi sudah ngantuk, atau malah mungkin ada yang sudah ngantuk sebelum acara dimulai. Tapi kehadirannya bagi saya itu sudah menunjukkan ini orang-orang hebat. Orang-orang yang bukan hanya peduli pada anak, tetapi juga peduli terhadap yang namanya pendidikan. Kan sekarang ini jelas. Sekarang ini jelas. Kita bukan datang di acara lomba dalam rangka 17 Agustusan. Kita bukan datang dalam rangka nonton dangdut atau nonton lomba panjat pinang atau panjat jendela. Kita datang dalam acara pendidikan di sekolah. Hebat kan? Memang kita punya keterbatasan, tetapi hebat. Di balik keterbatasan ada kelebihan. Kelebihannya adalah kita punya perhatian yang tinggi sehingga meluangkan waktu untuk acara pendidikan. Hebat enggak? Hebat enggak? Hebat. Tepuk tangan dong. Hebat soalnya.